Ada yang mau nawarin gue film action nggak? Gue nonjok mak gitu boleh nggak? Maksudnya gue sering banget gue nonjokin maknya. Lu masak yang bener napa? Yang masak yang bener napa gitu. Nadila akan kulakukan itu Bukan. Itu bukan ya? Jadi itu sering banget Oh, bener. orang ngetekin. Kan. Kirain tuh aku Nadila itu. Boleh diperjelas ya? Saya bukan Nadila. Apa tuh? Nyanyi. Fatur. Nadila Fatur. Saya bukan Nadila Fatur. Saya Nadila Eno. Action. Mama kemana sih, Ma? Aku tuh butuh Mama. Nggak kayak gini caranya Mama, tau nggak? Aku tuh butuh Mama. Diam kamu. Kamu nggak pernah ngerasain apa yang Mama rasain. Tapi Mama bisa kayak gitu, Ma. 1, 2, 3, 4, go! MBG, momen bareng Gomez. MBG, big momen bareng Gomez. Hai guys, welcome to MBG Momen bareng Gomez. Di mana Gomez pasti ada kisah inspiratif, gosip, semua deh ada di sini. Kali ini, aduh aku tuh minder loh. Bintang tamu gue tuh gila cakep banget. Terus aku juga ternyata udah ngefans dari dulu sama beliau ini. Suka nonton acting-actingnya beliau ini. Langsung aja kita sambut. Jangan dong. Kak Nadila Ernesta. Maaf ya, rampe. Apa kabar kakak? Baik. Ya, cantik banget. Kok bisa gitu sih? Apaan? Kok bisa? Lu sih perawatan apa gitu? Lu sering perawatan ya kak? Perawatan sih standar-standar aja sih ya, normal-normalnya aja. Paling Botox. botox tuh ada pastilah. Umur udah 38. Iya, itu iya. pasti botox. Tapi botox itu cuma sedikit-sedikit aja karena aku tetap pengen ada ekspresi. Kenapa masih 18 tahun? Oh, Amin. Kenapa? Tapi beneran loh, dari dulu sampai sekarang tuh kayak nggak berubah. Tapi emang nggak. Ada lah agingnya berubah, Nggak. kurusan. Serius. Masa sih? Iya. Tapi- Dulu kayaknya lebih Lebih berisi. Semok Oh, gitu. lebih semok gitu. Tapi ya kalau misalnya ngomong tentang Kak Nadila Ernesta, ya pasti tuh orang wah, sinetron, FTV, film, udah image-nya udah begitu gitu kan. Siapa sih sebenarnya Nadila Ernesta tuh siapa sih? sebentar ya, saya juga bingung. Ih. Siapa ya? Siapa sih? karena image-nya tuh udah kayak ini sinetron abis, FTV abis. Iya, karena kan Film emang abis. berawal semuanya tuh kan orang pertama tuh sering banget nyangka dulu modeling apa segala macam. Enggak, Oh, bener-bener. sempet ada modeling. Nggak, sama sekali nggak pernah. Justru memang pertama kali itu hoki-hokian memang dibutuhin cewek pakai behel, dan akhirnya langsung pertama kali itu main sinetron. Oh, dulu pakai behel ya? Pakai behel, dan emang dibutuhin zaman dulu tuh Betty Lavea, mungkin anak-anaknya zaman sekarang nggak ada yang tahu ya. Bentar, aku tahu, betul aku tahu. Nah, aku terus tahu. bikinin di Indonesianya kan Indika Rasanya Oke. itu zaman dulu tuh masih tayangan seminggu sekali deh. Tar dulu, karena gue ngikutin beberapa sinetron-sinetronnya dia nih. Tapi itu Sempet tahun pakai behel. 2004. 2004 gue masih SD kali ya, Wak. Akhirnya karena emang dibutuhin cewek pakai behel, jadi Akhirnya? kayaknya ini cocok nih gitu, ya udah akhirnya syuting pertama kali jadi semuanya otodidak. Berapa casting nggak? Casting Ya dulu. cuman tes cam karena mereka tes cuma cam. butuh Behelnya behel doang. aja pertamanya. Berarti nggak ada basic sekolah acting Nggak atau kuliah nggak acting, ada. belajar acting. Otodidak semuanya. Gila. Tapi Ingat ya- banget nggak pertama kali tes cam disuruh apa? Baca naskah aja. Aku lupa sih, itu udah lama banget. Cuman yang paling aku inget adalah karena aku benar-benar gak ngerti yang namanya nyolong kamera buat ngelihat ininya segala macam. Saudaranya kayak udah give up banget gitu. Udah, Nadila nggak perlu di cover. Sakit hati. Nah, itu pertama kali sih. Terus akhirnya dari situ kayak nggak, aku harus belajar nih kayak gimana. Akhirnya nanya-nanya tuh. Kita tuh barengan aku bareng sama Nia Ramadhani, Oke. sama Rifki Balwell. Oke, Itu zaman kita kecil lah Iya, pokoknya. iya, Nah iya. itu akhirnya aku nanya gimana sih kalau nyolong, yaudah ntar kita bantuin gitu. Kalau zaman dulu tuh kan masih kayak main Iya, bareng ini banget gitu ya. Heeh. Zaman dulu tuh ini banget gitu ya. Zaman dulu tuh ini banget gitu ya. Maksudnya deket sama semua itu deket. Zaman sekarang emang gimana sih? Kalau zaman dulu tuh kan ini banget Kalau gitu. zaman sekarang nggak tahu ya, karena gue udah pernah jadi ibu-ibu, Oh. jadi kan mungkin ya emang udah nggak gini banget gitu. Tapi langsung tes kan langsung dapet tuh perannya.
emang udah hokinya aja udah. Alhamdulillah emang ya jalan waktu sini. itu ya. Tapi emang dari kecil emang hobi atau emang Kak Nadila ini emang suka acting atau emang disuruh orang tua atau apa sih? Sebenarnya pengen jadi enggak. artis atau gimana sih? Enggak, aku tuh justru kepengen jadi desainer. Pokoknya aku tuh suka banget sama fashion sebenarnya gitu. Kuliahnya kuliah fashion berarti? Sekolah, iya, tapi nggak kelar ya, gara-gara syuting. Oh, oke. Oke, nggak apa-apa, it's okay. Terus jadi dulu fashion, pengennya fashion designer. Jadi emang dari dulu tuh seneng kayak gunting baju, terus jahit-jahit sendiri. Apa dari pas kecil nih gitu. Jadi emang arahnya tuh emang ke situ sebenarnya. Nah, Siapa yang nyuruh? Sorry aku potong. Siapa yang nyuruh Kak Dila waktu itu pertama kali buat tes cam? Karena cari behel. zaman dulu itu kalau manajemen atau manajer tuh nyari talent itu tuh kan di mall. Oke. Jadi aku lagi di Baru tahu. PS, Aha. itu tuh banyak manajer-manajer yang kayak nongkrong untuk melihat anak-anaknya. Zaman dulu kita nongkrongnya cuma di PS, di PIM. Nah, ntar mereka tuh kayaknya ini Belum ada Sonoparty, belum ada Sonoparty ya? Belum ada Sonoparty ya? belum, bener-bener zaman dulu kan nongkrongnya di mall, bener kayak gitu kan. Terus ya udah habis itu kenal sama manajer aku, terus dia tawarin dan gak ada rasa nggak percaya. Kalau sekarang tuh kayak ih ditipu lagi gue. Ini nggak ada, lempeng aja dan ternyata memang kebetulan ketemu orang yang tepat gitu. Oh, berarti nggak ada dramanya dulu ya, ketemu ketipu apa dulu gitu? Jangan dong, nggak usah. Oh, jangan ya, alhamdulillah dong. Terus kalau misalnya dari ngomongin masalah sinetron kakak nih, sinetron, FTV, film yang udah pernah kakak main gitu ya, yang pernah kakak mainin gitu. Karakter mana yang paling bekas banget untuk Nadila Ernesta? Aku tuh kan biasanya film kan kita hantu banyak, maksudnya udah gitu, Oh, terus horror deh. thriller, terus ada drama yang apa sih Miracle Number 7 itu, terus tapi yang pertama kali itu adalah aku pertama kali main action. Oh, malah justru action dulu awalnya? Nah, ini action ini film terakhir aku. Oh, film terakhir, oke. Itu tahun 2025 apa 2024 ya? Baru-baru ini kok. Ya, setahun atau 2 tahun yang lalu lah ya. Nah, itu pertama kali aku penasaran banget gimana rasanya main action. Laga gitu kan? Ternyata wah, Berat banget ya? parah. Berat banget ya, Kak? Berat banget. Kita harus ngafalin koreo, Aha. ngafalin gerakan, pukulan, segala macam. Kita latihan tuh dari jam 9 pagi sampai jam 5 sore setiap hari. Oh my god. Terus belum skripnya dulu kan? Belum skripnya, syutingnya juga gak bisa. Dan kita kan bener-bener kayak mana bisa sih nonjok, kadang-kadang nonjok bener-bener nonjok beneran serius gitu loh, yang kayak pakai tenaga. Harusnya kalau acting tuh nggak pakai tenaga. Iya. Terus kayak ntar jedotin aja orangnya ke meja. Yakin Jedot, nih, gue jedot. takut berdarah gitu, yang kayak gitu-gitu. Tapi nah itu seru sih. Pengalaman berarti itu Iya, termasuk dan- pengalaman pertama Kak Dila untuk action ya? Action drama sih itu. Dan aku digantung 10 meter karena udah nggak bisa ada penggantinya karena beda. Nggak ada stuntman gitu Nggak ya? bisa karena udah dicoba beda banget. Jadi mau Looknya. nggak mau aku kayak yaudah deh biar cepet selesai. Ya ampun. Itu digantung 10 meter, abis itu terus di take-nya berulang-ulang. Oke. Dan Itu jadi kebalik. kalau ada tawaran gitu lagi mau lagi nggak? Mau. Oh, masih mau. Masih dong. Berarti menikmati dong peran Iya, itu. karena menurut aku tiap ini sih ada tantangannya masing-masing. Bener. Tapi kalau aku sih senangnya dia peran ini ya, antagonis ya kalau aku bilang. Iya. Kayak Kayak pas banget gitu. Kalau jadi banyak yang bilang ibu-ibu, mukanya galak. ibu-ibu tiri, ibu jahat gitu. Tapi tadi kalau misalnya tadi bilang otodidak, berarti benar-benar nggak ada latihan khusus atau Aku tuh sering nanya sama sutradaranya, aku harus kayak gimana, apa gini, karakternya gimana. Akhirnya kan lama-lama karena kita sering syuting apa segala macam, akhirnya tuh lama-lama terbiasa. belajar learning by Iya. doing ya. Tapi baru ngerasain kan, kita bermain sinetron, kita bermain film, kita bermain FTV tuh kayak beda nggak sih? Beda Kan? Beda. Cara kita untuk acting dalam sinetron dan cara kita acting, let's say sinetron dan film deh. Beda Iya, nggak Kak? beda banget. Maksudnya Iya. kalau film kan kita dibikin senatural mungkin. Yes. Ada reading, Yes. ada bertukar pikiran lah. Harusnya di karakter ini gini deh. Gimana kita bisa brainstorm bareng-bareng deh ya. Tapi zaman dulu FTV zaman dulu tuh kita masih ada readingnya. Oh. Jadi sebelum kita ke Bali atau kemana, itu kita reading dulu di Jakarta biasanya. Jadi kita nggak pernah terima naskah saat kita mau
kayak mau take gitu Jadi ya. kita tuh kenal dulu sama yang lain, apa baru kita berangkat ke Bali gitu. Kalau FTV zaman dulu gitu ya? Dan Gila, 5 gua anak hari. FTV. Gue anak FTV banget zaman dulu. Iya kan FTV kayak gitu dulu. Nah, makin kesini terimanya udah di lokasi. Terus 3 hari, Iya, jadi 2 iya. hari, ada yang Iya, 1 iya. hari gitu ya bener-bener Kayak SKS ya, gitu. sistem kebut semalam. Semalam. Ngomongin lagi tentang tadi film sinetron ya, tantangan terbesar menjadi seorang aktris yang udah berkarir berapa tahun Kak? Dari 2004. Gila, 2004 sampai sekarang udah berapa tahun ya? Kurang tahu deh. Aku nggak ngitungin. Ada 20 tahun? Ada kali ya 2004 ke 2025 ada nggak? Dari 2004 ke 2026 ada 20 tahun nggak sih? Males ngitung gitu. Ada ya? 22. Gila, gokil. Ya tapi nggak berasa sih, soalnya kan emang ada masa kita lagi di atas, habis Iya. itu punya anak, udah mulai menurun, dan kita Iya. perannya ganti lagi, jadi ibu, jadi apa segala macem, jadi ya nggak berasa sih. 20 tahun loh Kak di dunia per-actingan ini. Itu dia, makanya nggak ngerti nih kalau disuruh Pasti ada tantangan-tantangan terbesarnya kan? Banyak Yang paling dirimu inget deh. Menurut aku sih yang terakhir ini sih, Yang action ya? yang action sih. Selama berkarir 20 tahun ini. Betul, karena aku nggak nyangka sesusah itu, karena kan selama ini kayak aduh males banget nonton film action gini-gini gitu. Berarti appreciate ya untuk semua film Beneran deh. action. Appreciate untuk semua pemain dan tim di balik layar itu pasti. Iya, tapi hampir semuanya sih sebenarnya ya harus berkesinambungan lah semuanya. Cuman kalau aku personal karena terakhir itu film action, menurut aku agak lebih berat. Tantangannya paling berat. Ada yang mau nawarin gue film action nggak? Gue nonjok mak gitu boleh nggak? Gue sering banget gue nonjokin maknya. Lu masak yang bener napa? Yang masak yang bener napa gitu. Tapi ya, menurut kakak, kak Nadila, panggil Iya. Nadila ya? Nadila aja lah, udah. Nadila aja lah. Nadila akan kulakukan. Itu Bukan. Itu bukan dia. Jadi itu sering banget Oh, bener. orang ngetekin. Kak. Kirain tuh aku Nadila itu. Boleh diperjelas ya? Saya bukan Nadila. Apa tuh? Nyanyi. Fatur, Nadila Fatur. Saya bukan Nadila Fatur, saya Nadila Eno. Jangan salah sebut suami ya. Menurut Kak Dila, perbedaan industri hiburan dulu sama sekarang beda banget gak sih? Itu yang tadi aku bilang sih, kayak persiapan FTV-nya, segala macam. Kalau dulu tuh kayaknya lebih di-prepare gitu loh. Maksudnya nggak cuman asal cepet gitu. Benar-benar niat gitu kalau bikin. Nah, kalau sekarang mungkin kalau yang di TV tuh mungkin agak lebih cepet kerjanya karena emang mungkin itu yang dibutuhin kali ya. Jadi kayak apa ya? Aku sih ngerasa aku juga boleh sharing ya kayak. Boleh dong. Ya mungkin Agak lumayan kerja Rodi kan? Iya bener gak sih? Iya, belum narik-narik episode. Iya bener banget. Apalagi kalau misalnya udah kayak kita ngomong bapak yang kayak gitu-gitu, pernah tau nggak? Yang kayak Aku gitu. pernah jadi bintang tamu. Iya biasa. kan? Itu kayak kita tuh kayak nggak dikontrol actingnya kita gitu kayak ya udah oke, itu langsung next gitu loh. Iya, itu. Berasa nggak? Berasa, dan itu menurut aku tuh merusak actingnya kita, karena kita masih nggak tahu nih karakter kita kayak gimana. Pokoknya marah, pokoknya nangis, pokoknya takut, ini gitu doang. Kayak nggak dikoreksi gitu. Iya, Kayak betul. lebih sekarang tuh lebih dar gitu loh. Iya nggak Iya, sih? karena memang kayaknya mereka terbatas dengan waktu nggak sih? Karena Iya. dikejar tayang Jam kan? tayang, benar-benar kejar tayang. Iya sih, kalau aku bilang emang dunia hiburan, dunia acting lah ya. Kalau ngomong dunia acting emang agak, aku nggak tahu sih zaman dulu gimana kan ya. Tapi kalau zaman dulu kan benar-benar kita kan tayangan seminggu sekali. Jadi kita punya waktu 1 proper, minggu masih proper untuk mendalami karakter. Iya, rumahnya ini nggak berubah-berubah, nggak yang cuman ngumpul di satu persari doang gitu. Ini persari banget ya toh. Persari banget ya toh. Zaman dulu tuh kalau nggak persari Cibubur saya. Bener, ya kan? Ya, maksudnya, kalau zaman dulu tuh masih benar-benar kayak bisa rumahnya si ini di sini, nanti hari besoknya rumahnya si ini, besok di sekolah apa Iya, kayak masih gitu. prepare. Semua itu ada, terus ada waktu liburnya tiap hari Iya, Kamis. iya. apa Sekarang gitu. boro-boro ya. Itu dia, kita Iya, tidur iya. di lokasi. Tapi salut lah, keren lah, maksudnya nggak gampang loh untuk menjadi pemain film, pemain FTV, Betul. sinetron tuh nggak gampang sebenarnya. Hebat. Kak,
Pernah nggak sih ada di titik jenuh atau kayak, duh gila gue udah bosen banget nih acting begini, gue mau jadi drummer aja deh, atau gue mau gue mau jualan donat aja deh. Lu kok jualan donat? Ikan mabo dong. Apa gitu maksudnya, kayak jenuh lah, bosen gitu. Nah, kalau misalnya lagi jenuh atau kayak gitu, aku ke tahun kemarin tuh nggak ngambil kerjaan apa-apa. boleh diminum loh sambil Iya. diminum. Aku nggak ngambil kerjaan apa-apa, jadi aku break, aku fokus terus bikin ini. Aku lagi sekolah olahraga apa, akhirnya aku bikin IO kecil-kecilan untuk bikin acara yoga. Serius? Iya, kalau aku iniin Nggak ngambil kerja, gini, nggak ngambil di entertain sama sekali, tapi aku bikin acara buat yoga, sound healing, apa dengerin gitu. tuh, yoga, sound healing, bukan sound horek. Dia sound healing. Ih keren loh. Tapi maksudnya didalamin nggak sampai sekarang kayak di acara kayak gitu? Kemarin ini kita lagi break karena emang kita tuh juga ngeliat sih tahun ini tuh terlalu banyak libur kan. Jadi kayak kita lagi mau nge-rebrand lagi untuk kayak kita mau bikin komunitas lebih kecil aja gitu. Terus kita mau bikin beda dari yang lain-lainnya nih. Kita lagi ngeolah lagi. Tapi nggak selamanya pengen begitu, masih tetap pengen Maksud aku syuting itu kan memang udah pekerjaan Iya. aku ya jadi kayak kalau yang masalah olahraga dan itu adalah hobi Oke. yang aku ajak buat kita bikin komunitas gitu. Keren, bisa jadi inspirasi nih. Nah, Kak Dila, sesuai dengan tema kita, karena ini temanya MBG, jadi setiap sesi MBG itu pasti ada menu-menu yang disiapkan sama emak kita, ya. Baiklah. Kira-kira ada menu apa sih hari ini? Telur, Emang sampai telur ya? telur bunga Oh, telur biasanya bunga gitu. Ya, Dan MBG gitu, gitu terus ya. tempe 3 biji. Ayam? Terus ayam suwir, nasi sedikit, sama gitu. ada susu kotak. Langsung aja kita panggil emak. Mana makanannya? Udah lapar nggak nih? Lapar. Apa menunya ya? Sehat Dia nggak? masak. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Oh, duduk ini pasti korupsi deh. Nggak sopan, salaman dulu sama tamu. Cantik ya, lebih cakep daripada lu loh. Cantik ya, Mati mau pergi tahu. Itu kenapa pakai topi-topi gitu tuh, kenapa? Mati diundang sama Kate Middleton, katanya diajakin nonton Royal Ascot. Royal Ascot. Kenapa jadi Royal Ascot? Iya, dia mau datang ke Madura. Ya Allah, bukan di Inggris. Jadi Madura? Royal Ascot itu loh, nonton karapan sapi. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Itu kan biasanya di Inggris. Sini deh. Nanti Iya, Kate Middleton nggak tapi- lihat. Oh, jadi dari Inggris ke Madura gimana sih? Lu naik apa? Udah katanya gini, Mati dapat undangan resmi dari kerajaan. Ma, ayo nonton karapan sapi, cina Ya gitu. Allah, terus pakai begini outfitnya. Emang di undangannya begitu, temanya. harus Kopi. kayak Royal Canin. Family. Royal. Bayar Royal Canin. Tau nggak Kukuma dari Maminil? Bagus banget. Bagus nggak? Maminil. Bagus kita dari. Boleh loh kalau misalnya mau meminel. Ya, nanti kita ajukan ya. Kita ajukan ya. Gitu. Mana MBG-nya? Astagfirullahaladzim, iya. Ya udah tunggu dulu ya. Ya Allah. Aduh, pamer mulu sih. Udah heboh banget, kagak bawa MBG. Tugasnya dia kan bawa MBG ya? Gimana sih? Maaf ya Kak Dila ya. Nggak apa-apa. Emang dia suka Emang- begitu. Emang MBG kan emang suka. MBG-nya ya, mohon bareng Gomez lo ya. Iya, acara ini kan. Iya, acara ini kan. Untung aja aman. Udah, mana MBG-nya? Ini menu MBG untuk Nadila. Wow. Awas lo, hati-hati lo. Panas, masih panas Kak? MBG ini spesial. 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 Di dalamnya ada, buka sendiri aja. Masih panas nggak? Hati-hati. Enggak, Boleh udah dipegang nggak nggak? panas. Boleh dipegang Silahkan nggak? dipegang. Ya. Bismillah dulu, bismillah. Sebelah dulu. Apa ya? Supaya mirip sama waktu muda tahu. Ya. Ini kayak begini nih. Rambut sama-sama coklat. Ini MBG yang sebenarnya. Loh kok itu sih? Kenapa? Karena Mak dengar-dengar, silahkan dijelaskan ada apa Ada apa dengan make-up ada apa ini. dengan bedak Gini. makeup ini?
aku itu orangnya suka banget make upan. Oke. Terus aku tuh bisa berada di Sephora tuh bisa sejam lebih gitu. Sampai orang-orang tuh kayak ya udah kita pergi ngopi deh. Aku nongkrong tuh dulu. bisa menikmati satu-satu aku pandangin karena aku suka make up dan teman-teman aku tuh ternyata cocok sama kayak Dil, gue mau dong di make upin kayak lo gitu. Bukan karena lama di situ karena lihat harganya satu-satu kan? Sejam itu bukan ya. Ini nggak jadi mahal gitu ya. Ini biasanya kita cewek gitu lah. ngambil nyampe kasir nggak jadi, Iya, nggak jadi. Cari yang diskonan. Mbak di sel nggak? Itu mama. Tapi emang karena saya suka makeup banget. Suka make up banget. Pengen jadi mua gitu nggak? Aku rencana kepengen ngambil biar dapat sertifikat aja gitu. Karena kan teman-teman tuh suka kayak, Dil, gue mau acara ini mau make upin gue nggak gitu. Ya udah boleh gitu. Jadi kalau misalnya belajar kan minimal lebih tertata lagi, lebih paham lagi bentuk muka-muka orang. Cuman itu aja sih mau ngambil itunya. Emang udah lama seneng make up atau karena terjun di dunia perfilman atau sinetron gitu? Enggak, emang aku suka make up. Dari kecil? Dari dulu. Kalau misalnya syuting aja aku make up sendiri. Kecuali kalau emang diperlukan untuk kayak make up yang ada efek-efek apa segala macam baru. Oh, Boleh jadi deh begitu. nanti kalau ada acara makeup, Emak jadi model ya. Boleh. Sumpah mirip emak waktu muda ini Emak dah. Udah Emak balik lagi ya. Aduh. masak yang benar. Dapatnya. Gila loh, di Sephora sejam loh. Ngapain coba? Temen aku sampai trauma. Jadi kayak kita mau pergi ke Kokas. Lo Tapi mau beli kan? beli kan? Cuman tuh kayak dinikmatin gitu, lihat ininya, warnanya satu sih. Pokoknya aku keluar tuh ini hijau, ini apa kayak dia lo warna-warni banget. Udah gitu. tahu semua tuh, mulai dari foundation, mulai dari apa tuh namanya? Ya, pokoknya moisturizer, primernya primer apa, apa gitu-gitu. gitu ya. Berarti Kak dirimu tuh apa kayak cobain dulu satu-satu gitu, tester dulu. Ngetes gitu, udah gitu jalan-jalan dulu pas dilihat, oh ternyata bagus di foundationnya, balik Oh, lagi ini ternyata gitu. efeknya glowing. Oh, ini ternyata efeknya terus matte. baru balik lagi baru beli gitu. Jadi kadang-kadang aku coba-cobain dulu. Cobain dulu nggak tuh sejam? Cobain dulu. Iya, jadi cobain Habis itu dulu. balik lagi katanya. Begitu ceritanya. Iya, karena pengen tahu kan ini oksidasi apa enggak, Iya. ini apa. Jadi tuh aku jalan-jalan dulu abis itu santai-santai pas udah lihat, oh bagus lagi, udah berarti Baru ambil beli. ini. Oh, gitu ya. Bisa Gak mau begitu rugi ya. ibu-ibu loh itu. Bisa begitu ya. Kalau aku mah nggak bisa gitu. Kalau aku udah apa nih yang gue habis misalnya foundation, ya udah cari foundation apa yang cocok, ya udah yuk cabut-cabut. Gitu aku mau orangnya. kayak lebih, padahal tomboynya kayak kelihatan tomboy tapi kayak feminim banget ternyata ya Kak Dila ya. Ternyata lama deh pokoknya aku kok makeup nggak lama sebenarnya, cuman di Sephora-nya lama. Oke. Dengar nih ya guys. Dengar dulu pernah jadi fashion stylist juga buat salah satu public figure atau penyanyi loh. Boleh disebut penyanyi ya? Penyanyi Boleh loh. dong, boleh. Pernah jadi fashion stylist? Serius? Karena aku kan sekolahnya itu kan sempat masuk fashion business kan. Oke. Nah, fashion business itu kan masih awalnya basicnya pasti kita belajar tentang sejarahnya dulu, Oke. apa segala macam. Dan menurut yang ngeproduserin, aku tuh cocok nih buat nge-remake si artis ini gitu. Jadi kamu yang nge-stylishin dia buat video klipnya, buat Jadi dibayar untuk fashion stylist. waktu itu. Tapi aku udah syuting juga, cuman aku seneng aja memang karena emang passion aku kan, aku bilang tadi kan kalau emang passion aku tuh aku seneng di fashion gitu. Jadi aku ngebelanjain dia gitu. Pokoknya nyocok-nyocokin. Nanti kalau dia mau manggung di mana aku datang pagi iniin baju-bajunya dia untuk disiapin. Boleh kali ya kita panggil nanti kalau gue manggung ya. Fashion stylist gue biar kayak itu tuh mulu. Baru satu soalnya fashion stylist gue. Boleh nggak Kak? Tapi cinca ya kan? Cinca ya kan? Gue langsung deg-degan gitu loh. Seru nggak sih? Tapi Lebih seru itu- mana? Kalau disuruh pilih, lebih seru mana? Jadi fashion stylist, tukang make up, atau pemain film, pemain sinetron? Suka semua lagi tuh. No, pilih salah satu, coba. Ayo, cepat. Nadila Ernesta. Untuk pemilihan jadi fashion stylist, mua atau syuting? Syuting yang pertama. Syuting. Oke. Terus kedua Apa dulu? makeup, Oke. baru Fashion stylist. Kalau
Karena kalau aku tuh nggak terlalu sering yang kayak beli baju apa-apa. Aku tuh bisa muter-muterin baju yang ada di dalam bener. ini aku aja. Bener. Kalau orang fashion, kalau udah punya jiwa fashion itu kita nggak perlu beli baju baru sebenarnya. Nggak usah sering-sering maksudnya. Iya baju lama, tapi kalau misalnya kita padu-padain dengan yang lain, yang ada, yang ini jadi berbeda. Biasanya gitu ya. Itu bener loh. Aku tuh juga nggak ada jiwa fashionnya sebenarnya. Oke, langsung aja kita masuk ke segmen yang pertama, yaitu segmen DOD, dosa or drama. Jadi, Kak Dila, di segmen ini biasanya aku tuh suka mengkulik-kulik dosa orang. Anta mengkulik-kulik drama kehidupannya. Baiklah. Pasti dong, kita kan manusia banyak dosa ya, Em. Enggak sempurna ya, Em. Bener. Kalau drama pasti banyak banget drama-drama kehidupan. Kira-kira Kak Dila pernah nakal nggak sih dulunya? Atau sekarang masih nakal? Atau ada nakal-nakal kecil, nakal-nakal besar juga boleh yang pernah dilakuin apa sih? Apa ya, paling pas zaman sekolah kali ya, pas SMA tuh, itu kan tuh lagi kayak SMA. pik-piknya nakal gitu ya. Paling tuh kita tuh seangkatan selalu kayak seminggu 3 kali gitu, seangkatan kita tuh pergi ke McD. Seminggu 3 kali. Iya. After sekolah apa? Ya, jam pelajaran. Jam pelajaran. Jadi gurunya kayak kalian di mana, kembali ke kelas gitu. Ke McD nongkrong. Iya, terpa dikit lagi kita ntar pulang ke sana. Jam istirahat apa? Jam istirahat. Jadi jam istirahat kita ya semuanya ke McD. Ya Allah. Ntar gurunya udah masuk ya gitu, balik gitu. Itu kayaknya nggak kenal, masih standar deh. Ada lagi nggak sih? Ya paling itulah kalau misalnya kayak dipanggil guru. BP. Suratnya kan zaman dulu pakai surat kan? Iya, Kalau dipanggil. Iya, surat. Ya benar. Aku juga gitu kok. Suratnya didiemin aja sampai tiba-tiba kayak mama beres-beres. Mama dipanggil ke sekolah gitu. Kenapa dengan Kalau gue? nakal-nakal kayak di sekolah gitu tuh aku tuh nggak terlalu yang bukan yang rusuh gitu itu enggak. Karena aku tuh kayak bukan yang kakak kelas yang nggak mau main sama adik kelas yang gitu-gitu gitu. Enggak, aku enggak tuh ya? main sama semuanya gitu. Justru adik kelasnya kayak, "Kak, aku jajanin ini ya, Kak." "Makasih." Gitu. Minta jajan sama adek-adek. Lebih ke malak ya. Malak ya. Tipis itu kayaknya ya. terus. Ya, terus udah deh. Ini aku penasaran, itu surat apa? Iya Pak, nilai. Karena Nilai. nilainya jelek. Sama paling uang sekolah ya tilep-tilep dikit gitu. Uang sekolah dijilat-jilat dikit, Mama. Mama baru pengakuan dosa, Mama. Soalnya mama kayak, wah nambahnya banyak banget nih, gue 2 bulan lo nggak bayarin uang sekolah. Oh, tapi mau jajan ke McD tuh ya? Itu SD. Oh, SD. SMA yang kita cabut ke McD Rana. Oh, SD berarti udah ngelakuin begitu ya? Dari SD ya? Ya Allah, Cuma, Mama. Hai, Mama. Untung maknya sabar banyak duit ya. Boleh nggak sih gue mau nanya, ketemu sama Kak Eno tuh di mana awalnya? Boleh nggak sih? Boleh nggak sih? Boleh. Pertama aku tuh pacaran kan emang nggak pernah dari dunia entertain. Nah. Pokoknya akhirnya kita dikenalin lah, aku sama temennya aku yang kenal sama Eno juga. Dari situ terus kenalan, terus tukeran nomor telepon, udah pacaran deh. Secepat itu ya? Pacarannya 5 tahun sih. Enggak, maksudnya kenalannya secepat itu langsung kenal gitu ya? Kenal, habis itu terus gak berapa lama pacaran. Yang suka duluan siapa, ayo? Kayak dua-duanya langsung suka duluan. Sama-sama. Tapi emang bener ya selama syuting-syuting selama ini 20 tahun emang gak ada yang nyantol gitu? Gak ada cilok-cilok atau gak pernah terekspos Kalau gitu? misalnya kayak ih ganteng ya gitu, melihat kegantengan, iya pasti wajar karena itu cuma mata. Nggak dekat gitu kan, masih kan tiap hari apalagi kalau misalnya stripping tuh kan tiap hari ketemu gitu kan, di luar kota gitu kan. Karena cowok-cowok itu tuh kalau syuting sama aku tuh udah nganggap aku tuh bukan kayak cewek gitu loh. Karena apa? Karena mungkin akunya ke mereka juga nggak ada ngasih kayak gitu nggak ada. Tapi nggak, maksudnya ada aja kan yang deketin waktu selama syuting pasti ada dong. Mungkin akunya nggak ngeh kali ya. Jadi lebih kebanyakan jadi temen sih. Oke, jadi seru banget, ada dramanya, ada dosanya juga udah diungkapkan sama Kak Dila. Sekarang kita masuk ke segmen selanjutnya yaitu SPPG. Paling punya
gosip. Jadi di sini kita akan membahas gosip-gosip yang terkini dan nanti Kak Dila sebagai POV-nya apa gitu. Oke. Yang Kak Dila akan menanggapi. Lagi banyak kasus, bukan kasus nih ya, lebih banyak demo sebenarnya ya, yang tentang kasus-kasus yang lagi naik sekarang lah intinya. Ya, Tuh, kalau- POV dari seorang Nadila Ernesta coba. Ya nggak apa-apa sih menurut aku. Aku tuh kadang-kadang suka sempet kepikiran kayak seru, kayak bukan seru, tapi kayak kepengen gitu loh ikutan juga gitu ya. Cuman kayaknya pertama nggak tahu ada gimana caranya. Cuman Tapi kalau ada kesempatan mau ikut? mau. Aku juga mau sih. Emang karena mahasiswa udah. Sekarang harus dari masyarakatnya lagi nih. Mungkin kan cewek kan lebih kayak the power of emak-emak itu kayak wah nggak terkalahkan gitu kan. Jadi kayak emang harus ibu-ibu yang maju nih biar nggak cuman kayak mahasiswa kan kesannya ada yang ditunggangi lah apa Iya. gitu-gitu. Kayaknya nih ibu-ibu memang nggak apa-apa Berarti turun. berarti Kak Dila support ya? Termasuk Sangat yang support selama ini membangun negara kita ya. dan tetap kondusif lah ya, harusnya aman ya. Kalau mau demo kan nggak boleh rusuh lah ya. Betul. Apalagi kita kan demonya ibu-ibu ya, Wak, gitu. Kalau mau dorong-dorongan dikit ya boleh, tapi jangan jambak-jambakan Jangan, gitu loh ya. jangan. Masa ya demo jambak-jambakan gitu kan? Cat fight. Ya, kalau aku juga menanggapi tadi sih, aku juga sama sih, aku mendukung sih karena memang ya kita kan manusia bebas kan Betul. Indonesia juga bebas, negara bebas demokrasi ya. Betul. Untuk menyuarakan suara hati kita. Mudah-mudahan Indonesia aman-aman aja terus. Amin. Ya. Oke. Ada lagi nggak VT-nya? Oh, nggak ada. Nah, untuk masalah yang lagi anget-angetnya nih. Apa tuh? Seorang Nadila Ernesta, kalau Kak Eno memberikan dirimu gaji 200 juta per bulan, apa yang kau lakukan? Aku akan Dereng-dereng. mencuci kakinya, melepas-lepas kakinya. Kamu butuh apa? Mau pakai dasar atau pakai hot pen? Oh, terserah kamu yang pilih. Oh, kamu yang pilih tiap hari mau pakai looknya apa? Kamu tinggal kabarin aja. Oh, gitu. Udah punya rumah? Aku mau pakai hijau apa? Oh gitu. 200 juta. Iya, masakan udah siap? Oh, siap. Masakan udah siap. Walaupun pesen online juga nggak apa-apa ya. Gak masalah. Wangi dari ujung kepala sampai ujung kaki. Terus apa lagi yang dilakukan kalau dapat 200 juta per bulan? Apalagi ya? Pokoknya kita melayani suami. Pokoknya apa yang dia minta gue kasih, gue berikan. Gitu. Mau Tapi nggak boleh ada potongan ya. Oh, nggak ada pajaknya ya. Nggak ada pajak ya. Kalau aku nggak pulang selama sebulan misalnya gitu. Kata suaminya gitu. Aku nggak pulang selama sebulan. Aku mau bisnis trip gitu. Silahkan. Gitu. Ntar pulang berarti double ya. Pintar harus contoh. bagus. Ya. Jadi Kak Dila termasuk yang ini banget ya sih sama yang 200 juta itu. Gimana tuh Pelvi? Kalau aku sih sebenarnya itu lebih dari cukup ya. Iya nggak sih? Sebagai seorang istri nih di in this economy 200 juta per Iya, bulan. dan kita tahu lah maksudnya sekolah internasional gimana, harga les-les berapa, dan kita menciptakan environment untuk anak-anak di rumah seperti apa. Kan bayar mbak, bayar supir, betul. bayar dogi, bayar ayam ternak gitu kan, bayar ini itu. Nggak, maksudnya kan cukup nggak kalau tuh, misalnya binatang dogi pun itu kan harusnya kayak kita yang jaga, karena itu adalah salah satu tanggung jawab kita kan. Jadi kayak bukan orang suruhan yang suruh jaga gitu loh. Tapi kan maksudnya dengan duit segitu cukup nggak sih? Cukup sih, emang berapa sih makan sehari? Oh, jadi menurut Kak Dila cukup, nggak mau ditambah lagi. Kalau bisa sih boleh, tapi kalau 200 gak apa-apa. Masih bisa Nggak untuk masalah. masih bisa untuk dilayani 200 juta per bulan berarti ya. Sephora aja masih banyak. Ya udah Kak, langsung aja kita masuk segmen BGN. Bahan gibah netizen. Dari @yul_yhr. Kak, gimana cara bagi waktu antara syuting jadi ibu dan istri? Cakep nih pertanyaan. Caranya
Pokoknya nomor 1 anak-anak dulu. Aku kasih jadwalnya biasanya tuh. Jadwal anak-anak aku ada apa-apa. Abis itu terus jadwal syuting ke suami. Nah kalau misalnya ini Eno tuh biasa ngelengkapin. Jadi kayak aku lagi nggak ada, dia yang take over. Gitu. Jadi nggak gitu ya? terlalu Kalau ada sulit. syuting? Iya kalau ada syuting gitu. Tapi oke. kalau nggak ada sih aku yang Take over semua. berdua. Kalau misalnya dia berdua. lagi nggak ada apa-apa. Oh, jadi nggak susah tuh untuk antara bagi waktu sebagai istri, sebagai ibu, terus juga kerja, Enggak wanita sih. karir. Enggak sih, kayaknya kita emang ngejalaninnya kayak santai-santai aja gitu loh. Maksudnya kayak Anak-anak pernah kayak, mama syuting terus sih, mama kerja enggak. terus sih gitu. Enggak sih. Paling cuman kayak kamu berapa lama lagi syutingnya kelar gitu. Lebih gitu sih mereka. Karena udah gede-gede kan, udah 13 tahun mau masuk SMP. Ya ampun senengnya. Satu lagi kelas 6. Ya ampun, happy banget. Jadi kalau awal-awal susah nggak dulu awal-awal kamu masih bocah? Awal-awal susah Pak karena stripping. Nah pas Ah. lagi stripping itu tuh jadi berantem karena kan aku nggak pernah di rumah kan. Nah justru itu akhirnya aku stop stripping. Oke, ngambil yang jadwal FTV atau film kan cuma 3 hari. 3 hari, gitu, habis itu terus udah gitu. lebih fleksibel lah ya sebenarnya kalau dunia per syutingan itu ya, acting Sebenarnya. ya. Oke, ada lagi pertanyaan dari @adinda Nurul. Kak, gimana caranya menghadapi komentar negatif atau hate comments? Aku. Ada nggak sih yang komen? Pasti ada lah ya. Ada kayaknya, cuman aku karena jarang ya, maksudnya yang komen-komen kayak gimana-gimana. Biasa kalau gitu aku langsung blok. Aku nggak mau tanggepin, nggak mau apa, aku blok. Jadi dia nggak usah lihat aku, nggak perlu ini. Nggak takut turun followers atau Nggak. apa gitu? Bagus sih. Jadi kayak nggak kena mental apa? Nggak Karena kena mental sendiri. Gitu. nggak ada gunanya juga, aku nggak kenal sama mereka, siapapun itu. Jadi apa yang aku Terus blok. kalau pakai akun baru lagi, akun palsu lagi, iya loh, nggak komen-komen lagi, So blok far- lagi. So far sih belum ada yang sebenci itu ya sama aku. Oke, Jadi oke. kayak pokoknya kalau ada yang nggak ngenakin bahasanya, aku hapus, aku blok. Contohnya, nggak ngenakin bahasa itu kayak Ya kayak misalnya kita lagi live gitu, misalnya kayak BNN, ada kan yang suka kayak gitu-gitu tuh. Ini kan banyak tuh mulut-mulut orang yang kayak misalnya kurus banget sih, ini banget sih, yang kayak gitu-gitu tuh. langsung blok tuh langsung. Aku pokoknya, aku cuma bilang, pertama aku ngomong dulu, guys, kurus, gemuk, atau apapun itu, please jangan dikomentarin ya. Oke. Karena itu semua orang tuh punya permasalahan sendiri. Yes. Siapa yang nggak kepengen badannya semok Iya. bagus, kan semok bagus dibilang seksi Iya, banget sih, kayak badannya biduan kayak gitu. Pokoknya kan nggak pernah ada yang benar kan. Benar. Akhirnya kalau dia udah terus ngomong kayak gitu, aku langsung hapus, aku delete, aku blok. Jadi biar hidup aku tenang, aku Benar. nggak mau ada drama-drama. Bener, berarti kehidupannya nggak ada drama deh. Iya, karena di kekurusan, kok kurus banget sih, pakai ini ya, gitu kayak. Tapi saya lari, kamu tau gak sih, saya lari, saya maraton, gitu kayak saya maraton, tau Tuh. gak sih kalian? Kalian kan nggak tahu kan Apa yang saya sebenarnya. kerjakan setiap hari? Masa gitu. sih nggak ada drama? Padahal tadi ada drama ART tadi barusan ngomong kayaknya. Masa sih nggak ada drama? Barusan ngomong ada drama ART. ART, ART, Mbak, Mbak. kenapa? Ya kenapa dengan katanya nggak ada drama, itu drama ART, kenapa? Katanya udah nggak pakai ART. Oh iya, benar. Karena anak-anakku udah besar. Oke. Terus sekalian aku ngajarin mereka untuk tanggung jawab. Rumah aku juga bukan yang megah, semegah-megah kayak gimana kan. Oke. Jadi kayak Nyapu-nyapu, ngepel-ngepel, cuci piring, dirimu? aku ajarin anakku, kamu selesai makan, kamu cuci. Oke. Pakaian sekolah, kamu udah tahu hari apa aku masukin ke laundry, oke. apa-apa segala macam. Jadi mereka udah terbiasa dengan, jadi ini jadi kayak belajar mereka untuk lebih bertanggung jawab aja sih. Keren. Karena udah karena udah pada Udah pada besar kan, maksud aku kayak oke, masak, akhirnya aku jadi kayak, guys pada mau makan apa nih, rebukan nih, hari ini kita masak ini yuk, bikin ini, ya udah aku masak gitu. Ya walaupun lihat-lihat resepnya kadang ada keasinan, kadang apa ya sudah lah, terima aja lo semua gitu. Tapi baru-baru ini nggak pakai Mbak ART. Pokoknya jadi setelah mbakku keluar abis Lebaran. sebelum lebaran kemarin, terus aku langsung memutuskan untuk Enggak. Plus ini terapi suami istri menurutku. Oke. Jadi kita jadi makin kayak bisa bekerja sama, saling mengerti satu sama lain. Nih gue punya kekurangan di sini,
lo punya kekurangan di sana gitu. Jadi lebih akrab gitu, lebih Akhirnya jadi lebih intimate, ya. ya, betul, betul. Ya, jadi kan kalau misalnya kerja sama yang bareng gitu, anak ngerjain ini, suami ngerjain ini, kita sebagai istri ngerjain apa. Boleh. Ada lagi pertanyaan nih. Apa tuh? Dari netizen @poki. Pernah nggak disamperin atau dimarahin ibu-ibu gara-gara peran acting ngeselin? Tuh. Enggak sih. Gak pernah, tapi malah pernah ada yang Komen. terakhir ini yang pas yang film yang si namanya Bonnie yang acting yang action. Justru itu dia datang kayak meluk, aku sedih banget pas kamu adegan ini itu tuh aku kena banget waktu ngerasa aku tuh dimarahin mama aku kayak segitunya, malah nangis orangnya. Kita pas lagi ada fan meet gitu, dia datang benar-benar nangis, bagus banget gitu. Aku kayak, kenapa, kan gue marah-marah. Gue bilang gitu, kenapa lo nangis? karena dari marahnya tadi tuh kena banget. Menurut dia tuh kayak, ini ibu yang ngerasain sakitnya ditinggal suami, harus Iya, ngebesarin iya. anak sendiri gitu. Iya. Terus dia anaknya kayak punya pemikiran sendiri apa gitu. Akhirnya aku ada dialog sesuatu, ternyata itu kena banget di dia. Malah dia tuh nyamperin nangis ya kayak, aku berasa dimarahin. Jadi itu rasanya ibu aku ya. Gini, Ternyata malah berbeda dari ekspektasi ya. bukannya malah disebelin, malah disayang. Tapi kalau yang FTV selama kemarin-kemarin kan itu kan nyebelin-nyebelin semua tuh, antagonis semua tuh nggak ada tuh. Enggak sih. Kayak ijat banget sih, judes banget sih jadi orang. Enggak sih, paling kalau misalnya kayak ini paling kayak ini suka jadi gini ya, gini. Tapi nggak pernah ada yang sampai jadi benci gitu. Boleh nggak? Aku penasaran, boleh nggak satu skrip aja, satu skrip aja peranin yang tadi deh, yang terakhir yang sampai dibikin, sampai ada netizen sampai waktu dia fan meet. Wah, panjang loh Sampai itu fan meet, dialognya. nggak usah panjang-panjang, singkat aja, tapi menunjukkan bahwa seorang ibu yang tadi kakak bilang marahin anaknya. Oke, kamera rolling, set, and action. Mama kemana sih, Ma? Aku tuh butuh Mama. Nggak kayak gini caranya Mama, tau nggak? Aku tuh butuh Mama. Diam kamu. Kamu nggak pernah ngerasain apa yang mama rasain. Tapi Mama nggak bisa kayak gitu, Ma. Untuk panggilan tak terjawab. Halo Falcon. Aduh, gila merinding loh. Ini gue. Nadila Nesta. Bagus banget, serius, asli. Merinding. Tadi ngomong nggak bisa, tapi ternyata di build emosinya. Tapi emang seniman sih, Kak. Udah lu acting aja deh, Kak. Syuting aja, nggak usah jadi muang, nggak usah jadi Ayo panggil saya ya, saya masih bisa acting loh. Aduh, seru banget. Gila, seneng banget gue. Kak, thank you banget. Nonton mau. Kak, thank you banget ya. Thank you banget. Sama-sama. Makasih juga ya udah bikin malu. Maafin lah kalau kedarderan ini. Tapi yang penting seru ya, aman ya? Aman. Gak apa-apa kan? Nah. Thank you ya. Ntar pokoknya aku harus belajar acting sama Kak Dila. Aku harus belajar acting sama Kak Dila lagi. Ini bener-bener, jujur aku ngefans sama Kak Dila sih. Aku juga. Jujur. Enggak, karena senior banget. Aku seneng banget. Thank you banget sekali lagi. Pokoknya udah ngulangin waktunya, kesibukannya sebagai, semoga sehat terus. Amin. Sukses menjadi ibu, sukses menjadi istri, Amin. sukses dalam karir, Amin. mau jadi fashion stylist, mau jadi mua, mau tetap syuting, pokoknya whatever you do sukses. Amin. Pokoknya thank you banget Kak Nadila. Oke guys, gak berasa ya, udah ngobrolnya seru banget loh. Untuk next MBG, kalian mau aku undang siapa nih kira-kira ya? Tulis di kolom komentar, jangan lupa like, subscribe, komen, dan yang bintang tamu yang kita pilih, kita akan kasih 1 juta untuk 2 orang pemenang. Dan juga bonus 1 karpet dari Shuvu. Aku dapat ya. Nanti boleh. Pokoknya kalian jangan lupa terus saksikan MBG Momen bareng Gomes. See you di podcast selanjutnya.
Bye-bye!